Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Orang yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat residivis. Eloi, Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Yesus disalib dan perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani adalah perkataan Yesus. Dan ini jelas dicatat oleh Alkitab. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni ini sangat ngawur sekali. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan juga komentar di dalam video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini saya ingin membahas seorang mualaf yang katanya dulu dia adalah mantan pendeta, dia adalah mantan rektor. Tentu teman-teman sudah tahu itu siapa, yaitu Ustadz Yahya Walloni. Nah, di dalam video ini yang perlu saya luruskan dan perlu saya bahas adalah terkait di mana Ustadz Yahya Walloni mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Katanya diangkatlah, digantikan. Dan juga ia mengatakan bahwa perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani adalah perkataan Barsabas. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Ya, tanyalah. Ya. Siapa yang bilang Yudas Iskariot? Siapa yang bilang? Naskahnya, manuskripnya mana? Ya? Yang bilang Yudas Iskariot yang disalib, referensinya apa? Sudah saya jawab. Eksekusi mati itu bukan lambang kematian Kristen, bukan lambang kematian Yesus. Eksekusi mati itu adalah lambang kematian yang dilakukan oleh eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Karena Romawi sudah menduduki Yerusalem itu dari tahun 65 Masehi sampai tahun 6 Masehi. Al-Masih lahir, 6 Masehi. Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Orang yang tersalib itu adalah penjahat-penjahat residivis, kelas kakap yang sudah tidak bisa diurus oleh pemerintah Romawi, dieksekusi mati. Jadi eksekusi mati ini, kalau kita sering belajar kitab, ada seorang alim bernama Barsisa. Barsisa itu pernah disalib di zaman Musa itu. Jadi eksekusi penyaliban itu bukan nanti di zaman Isa, sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak ada itu. Itu bukan penyaliban Tuhan Kristen, bukan. Tapi kalau orang yang dipaksa disalibkan dan diakui sebagai Tuhan, itu urusan agama Kristen. Kita sudah menyaksikan cuplikan video bagian pertama ini. Nah, jelas ia mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dan melainkan digantikan dan diangkat. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, memang benar hukuman salib ada pada pemerintahan Romawi. Dan Yesus benar-benar disalib pada pemerintahan Pontius Pilatus. Sedikit perlu kita ketahui bahwa hukuman salib adalah salah satu jenis hukuman yang paling brutal. Penyaliban punya proses lumayan panjang, mulai dari korban dicambuk hingga akhirnya dipaku dan dibiarkan tergantung disalib. Yang kedua, pernyataan dari Ustadz Yahya Walloni yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, bahkan digantikan atau diangkat, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Sebab jelas Alkitab mencatatnya bahwa Yesus benar-benar disalib. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni ini sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa terkait mengenai Yesus disalib tidak menjadi persoalan di dalam ajaran kekristenan yang dimana mereka mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun yang menjadi persoalannya adalah di antara orang-orang yang tidak mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka di antara mereka inilah yang menjadi persoalan. Mereka mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, digantikan dan lain sebagainya, seperti Ustadz Yahya Walloni ini. Di dalam video ini, saya tidak akan membahas secara detail terkait bantahan saya terkait mengenai tuduhan bahwa bukan Yesus yang disalib.
Karena saya sudah bahas bagian ini di video saya sebelumnya. Teman-teman, kalau ingin menontonnya, boleh Anda lihat link di bawah deskripsi. Saya sudah buat di sana linknya. Yang ketiga, penyaliban Yesus sangat-sangat jelas dicatat oleh Alkitab. Injil jelas mencatat bagian ini. Namun lucunya kalau ia mengaku seorang mantan pendeta, mantan rektor, masa bagian ini ia tidak tahu. Dan bagian ini menurut saya sangat-sangat fundamental di dalam ajaran kekristenan. Maka perlu dipelajari. Masa sekelas rektor, sekelas pendeta nggak tahu bagian ini? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mari kita lihat bersama-sama kembali bagian cuplikan video yang kedua. Tapi di Israel sana, di mana? Tanya sama orang Kristen, di mana disalib itu? Di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya bukit tengkorak. Karena orang yang disalib itu runtuh dagingnya karena hujan panas, dimakan burung bangkai sampai dagingnya jatuh, tengkoraknya pun jatuh di situ. Makanya disebut Golgota. Eloi Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas. Barsabas. Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 keping perak untuk menyerahkan Al-Masih. Tapi Al-Masih diangkat, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang diserupakan oleh, betul Al-Quran bilang itu, yang diserupakan seperti Kita sudah menyaksikan video bagian yang kedua ini. Jelas di sana juga Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani adalah perkataan dari Barsabas. Saya mau tantang Ustadz Yahya Waloni menunjukkan di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa benar-benar Barsabaslah yang mengatakan perkataan itu. Tolong tunjukkan ayatnya kepada saya. Ya, ada enggak? Tentu hal itu tidak ada. Sebab jelas Alkitab mencatat bahwa perkataan Eloi Eloi lama sabachthani adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus ketika ia disalibkan. Untuk membuktikannya, mari kita buka Markus 15 ayatnya yang ke-34. Di sana jelas dikatakan bahwa dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, dari sini saja teman-teman sudah jelas terbukti apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Nah, saran saya seharusnya kalau ia sudah mualaf, yang ia dalami, yang ia ajarkan kepada orang-orang atau jemaahnya, yaitu tentang ajaran Islam itu sendiri, bukan lagi membahas tentang iman kekristenan di mana ia sangat keliru menyampaikannya. Maka dari itu, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.